Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Om Bambang, channel yang mengulas dan membahas tentang dunia besi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Proses pembuatan pintu lipat swing tikung Henderson telah selesai. Saat ini adalah lanjutan dari pintu samping dari pertemuan antara pintu sliding tikung Henderson dengan pintu samping. Jadi pintu samping ini nanti berada di ujung dari pertemuan dari pintu lipatnya. Ruangan dari pintu samping ini yakni 44,5 cm dan 54 cm agar bisa mendapatkan tekukan yang pas, tepat dan presisi. Dari ukuran 44 cm itu saya tambahi 1,5, jadi plat dasarnya dengan ukuran 45,5 cm, sedangkan 54 cm saya tambahi 1,5 cm menjadi 55,5 cm untuk mendapatkan tekukan yang seimbang dengan pintu lipatnya. Dari sisi pinggir saya ambil 8 cm. Kenapa saya ambil 8 cm? Agar nanti pada saat melakukan proses finishing, pendempulan dan lain-lain lebih mudah. Jika ada sisa-sisa dempulan yang keluar dari las-lasan antara plat tekuk dengan bingkai atau hulunya, pertama yang dilakukan adalah dari sisi pinggir saya ambil 8 cm keliling 8 cm untuk mendapatkan sudut pertemuannya. Sengaja saya ambil siku atau sudutnya 8 mili. Kenapa 8 mili? Tekukan ini nanti sekitar hasil akhirnya sekitar 3 sampai 3,5 cm, jadi diperkirakan sekitar 8 mili, kurang dari 1 cm. Setelah didapatkan sisi sudut pertemuan potongan dari antara 55,5 dan 44,5 cm itu saya potong mengerucut. Jadi sisi pinggir 8 mili, sisi depan pertemuan antara 44,5 cm dan 55,5 cm. Proses pembuatan plat tekuk itu pertama memang harus urut-urutannya. Yang pertama harus sisi sudutnya harus dipotong dulu agar nanti pada saat melakukan penekukan sudah akan ketemu, sudah akan terbentuk. Setelah dari sisi sudut terpotong dari 8 cm itu saya lukai, saya gerinda filling saja, kira-kira 2 kali tarikan atau 2 kali melukai dari 8 cm itu. Diperkirakan saja karena plat dasar yang saya pakai adalah plat dasar dengan ketebalan di atas rata-rata, yakni plat dasar dengan ketebalan 2 mili. Setelah dari penggerindaan dari 8 cm itu, plat dasar saya balik, saya bersihkan dari sisa-sisa pemotongannya. Sangat gampang karena dari sisi seberang atau sisi sebaliknya sudah saya bersihkan. Tentu aman untuk
tangan jika kita menekuk, gampang dan mudah. Kira-kira ketinggian tekukan sekitar 3-3,5 cm. Setelah didapatkan tekukan, kita cek lebar dan ketinggiannya, yakni 44,5 cm dan 55 cm. Alhamdulillah pas 54 cm dan 44 cm. Tentu dari proses penekukan itu tidak harus langsung ditempelkan, sisi sudutnya harus dikaitkan, sisi sudutnya harus dilas. Karena apa? Agar pertemuan sudut mengerucutnya tidak berubah, agar pertemuan sisi sudutnya tidak, istilah bahasa Jawa, megar atau melebar. Tentu harus dilas, tentu harus dikunci. Tapi sebelum melakukan penguncian, dicek dulu ukurannya. Jadi dari ukuran itu, ukuran yang pas, ukuran yang tepat. Alhamdulillah selesai pengelasannya. Karena dari las-lasannya, dari sisi ujung sudutnya saya las, depan sekitar 1,5 sampai 2,5 juga saya las. Ada 2 las-lasan dari sudut pertemuannya, agar bisa mendapatkan las-lasan yang rapi, las-lasan yang bagus hasilnya. Harus digerinda, harus dihaluskan dari sisa pengelasannya. Cek lagi, masukkan pada ruangannya. Alhamdulillah selesai, sudah terukur, sudah pas, sudah presisi pada bingkainya, yakni 44 cm dan 54 cm. Tentu setelah pengelasan, plat tekuk jangan langsung dilas, karena akan kerepotan, akan kesusahan. Jadi proses finishingnya langsung sisi sudutnya saya dempul, agar bisa mendapatkan dempul yang cepat kering, cepat untuk bisa dihaluskan dan digerinda. Untuk campuran dempulnya saya banyakin pengerasnya, yakni berupa kuning dari dempulannya, karena ini proses pekerjaan yang gerak cepat. Jadi pada saat memberikan pengeras dari dempulnya harus lebih banyak, karena setelah didempul tidak harus menunggu lama, tidak harus menunggu jam-jaman atau menit-menitan. Setelah dari sisi bawah sudah rapi, sisi belakangnya saya haluskan sekalian, langsung saya gerinda dari sisi depannya, sisa dempulannya dan sisa tampilan. Mungkin ada las-lasan yang sedikit menonjol atau sedikit keluar, karena dempulannya saya lebih banyak pengentalnya, jadi langsung kering, langsung bisa dihaluskan, langsung bisa digerinda. Karena ini proses gerak cepat, jadi dempul saya kasih pengerasnya lebih banyak, pengerasnya agak banyak, karena tidak harus menunggu berlama-lama. Pada saat menghaluskannya saya memakai gerinda amplas. Alhamdulillah selesai penghalusan atau penggerindaan dari dempulannya. Saatnya eksekusi, yakni pengelasan dari plat tekuk manualnya.
sengaja dari sisi bawah saya bantu memakai hulu 55 agar bisa mendapatkan sisi depan rata dengan bingkainya. Pada saat melakukan pengelasan, saya pilih dan pilah, saya titik pada sisi keempat sisinya. Jadi jangan pengelasannya diurutkan dari keempat sisinya setelah dirasa sudah kuat dan kokoh. Setelah itu dari sisi 55 saya ambil tengah, saya las keliling ke kanan dan ke kiri, mungkin ada 5 sampai 17 lasan. Setelah itu dari sisi as saya tekan memakai alat bantu yaitu hulu 33. Kenapa? Jadi jika plat tekuk sisi tengah kurang turun atau kurang pas pada bingkainya, alat bantunya bisa palu atau hulu atau hal apapun. Fungsi dari penekanan ini agar plat tekuk tepat, plat tekuk menempel secara sempurna pada bingkai, tidak terlalu menonjol atau nongol ke atas. Alhamdulillah selesai dari pengelasannya. Karena plat tekuk dengan bingkai agak sedikit saya turunkan, tidak flat, karena jika plat tekuk flat akan nanti proses finishing dan lain-lain yang akan kerepotan. Sengaja plat tekuk agak saya turunkan sekitar 1-2 mili agar bisa mendapatkan las-lasan yang bagus, tidak hilang kekuatan dan pengujiannya. Pada saat melakukan pengerindahan saya memakai gerinda amplas. Alhamdulillah selesai pemasangan plat tekuk. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.